kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara, kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa persoalan, banyak masalah, banyak persoalan yang harus kita hadapi, tapi bersama Tuhan kita akan menang. Ya, haleluya. Oleh sebab itu kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kedatangan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati baik jasmani rohani kita. Ya, haleluya. Jadi jangan sampai ada yang enggak punya iman. Segala sesuatu yang dikerjakan tidak berdasarkan iman, ya, firman Allah mengatakan itu dosa. Ya. Sebabnya apa yang kita kerjakan, kita lakukan harus didasari dengan iman. Coba baca Roma 14 ayat 23. Roma pasal 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman
segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. adalah dosa. Kalau kita datang kepada Tuhan tanpa disertai dengan iman, kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan tanpa disertai dengan iman, dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan kalau sesuatu dikatakan dosa, maka upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Kita baca dulu Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, Ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. ya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, haleluya. Jadi jangan sampai jadi Kristen tapi nggak punya iman. Iman datang dari mendengar firman. Jadi kalau anak Tuhan mengatakan saya percaya, saya orang beriman, tapi nggak suka pernah mendengar, nggak suka mendengar firman, nggak pernah ibadah, dosa itu. Ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu datang dari mendengar firman. Sekarang kalau nggak pernah dengar firman, iman tidak disertai dengan perbuatan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan firman Allah mengatakan upah dosa adalah maut. Makanya banyak Kristen yang mati rohaninya. Karena apa? Percayanya hanya di mulut, tapi nggak pernah dengar firman, nggak pernah baca firman, ya. Tapi mengaku orang percaya, KTP-nya Kristen, ya. Tapi sebenarnya kehidupan yang demikian tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Sebab orang benar hidup oleh iman. Iman datang dari mendengar firman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Kita percaya kalau kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mendapatkan upah. Upahnya yang menghadapi masalah, semua masalah selesai. Yang menghadapi ujian, lulus, itu upah. Seperti boleh tadi, ya. Dalam menghadapi ujian, menghadapi persoalan, Tuhan kasih upah, kasih nilai yang baik. Asal mau sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti ngasih upah. Ya. Dan kita semua yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti Tuhan menyediakan upah. Saudara, bagi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mendapatkan upah yang membawa kepada kehidupan. Haleluya, ya. Amsal 10 ayat 16. Amsal 10 ayat 16. Jangan sampai ya kita mendapatkan upah dosa. Upah dosa itu adalah maut. Ayat 16. Ya. Upah pekerjaan orang benar, Upah pekerjaan orang benar, ada upahnya nih. membawa kepada kehidupan. Membawa kepada kehidupan. Nah ini, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sediakan upah. Apa itu? Upah yang membawa kita kepada kehidupan, ya, kehidupan yang kekal terutama. Penghasilan orang fasik Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. membawa kepada dosa. Upah dosa adalah maut.
Jadilah orang benar. Jadilah Kristen yang benar. Ya. Jangan jadi Kristenan. Kristen yang tidak benar, Kristen yang tanpa iman. Haleluya. Kalau benar, upahnya yaitu upah yang membawa kepada kehidupan. Tapi kalau fasik, artinya tidak hidup dalam kebenaran, upahnya maut. Ya. Kematian. Jadi orang yang tidak benar, upahnya adalah maut. Kematian, suasananya itu suasana mati. Rumah tangganya mati, usahanya mati, semuanya ditandai dengan kematian. Susah. Nah, sebabnya kalau jadi Kristen jangan tanggung-tanggung. Sekarang ini banyak kehidupan yang di luar Kristen terima Yesus. Tuhan langsung menangkap dia. Dan kalau sudah ditangkap Tuhan, dia nggak ada rasa takut dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tapi anak Tuhan yang sudah lama terima Yesus, nggak pernah melihat Yesus, nggak pernah mengalami pekerjaan firman, tidak mengalami pembenaran dalam kehidupannya, sebabnya nanti firman Tuhan akan digenapi. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Orang yang terkemudian, yang tadinya nggak kenal Yesus, dia maju di depan, orang Kristen ada di belakang. Dan kalau sampai kita tertinggal, menjadi Kristen yang ketinggalan, yang tidak ada usaha untuk maju lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, nanti yang kita dapatkan adalah ratap dan retak gigi. Jangan sampai itu, ya, dijauhkan Tuhan. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, mari jadilah Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan Kristen yang berhenti di tengah jalan, atau ya nggak maju-maju, mundur nggak, maju nggak, berhenti. Tapi mari kita mau jadi Kristen yang maju. Mau maju atau mundur? Mundur hancur. Berhenti juga nggak sampai-sampai. Oleh sebab itu, mari lebih baik kita sama-sama maju. Mau meningkat, rohani kita harus semakin dewasa, semakin sungguh-sungguh. Jangan jadi Kristen yang ya suam-suam. Panas enggak, dingin enggak, ya, maju enggak, mundur enggak, tapi maju terus. Ya, ini saya mau tetap maju terus. Kalau jemaat mau maju, mari maju. Kalau mundur jangan, sebab kalau mundur kita hancur. Tapi kalau maju sungguh-sungguh, Tuhan sediakan upah. Saudara, Tuhan paling tidak senang dengan orang yang bermalas-malas. Saudara juga tidak senang kalau lihat orang malas-malas. Tuhan juga enggak senang. Kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat 10. Ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Kami memberi peringatan ini kepada. Jika seorang tidak mau bekerja, Jika seorang tidak mau bekerja atau bermalas-malas, janganlah ia makan. jangan ia makan. Ini firman Tuhan mengatakan, kalau mau mendapatkan upah ya bekerja. Kalau bermalas-malas, tidak mau bekerja, ya jangan makan. Ya, haleluya. Tuhan tidak suka melihat kehidupan yang bermalas-malas. Tapi Tuhan suka kalau melihat anak Tuhan rajin, ya,
rajin. Ya, itu dia. Sebab apa? Orang yang malas itu adalah saudara dari si perusak. Kita baca Amsal 8 ayat 19. Makanya Tuhan tidak suka dengan orang yang bermalas-malasan, sebab orang yang malas itu adalah saudara dengan si perusak. Amsal 18 ya. Amsal Sulaiman pasal 18 ayat 19. Ayat 19. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Coba. Amsal 18 ayat 19, betul? Benar. Amsal 18 ayat 19. ayat 19, betul? Benar. Oh maaf ya, saya salah. Ayat 9, maaf. Amsal 18 ayat ke-9. Ya. Orang yang bermalas-malas dalam Orang pekerjaannya yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang malas itu menjadi perusak. Merusak suasana, merusak segala-galanya. Itu kalau orang malas. Makanya Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Kalau malas dalam pekerjaan, jangan makan. Ya, sebab pemalas itu adalah saudara dengan si perusak. Atau pemalas itu adalah kerjanya hanya merusak. Orang yang bermalas-malas tidak mungkin mendapatkan upah. Ya. Pemalas itu sama dengan si perusak, suka merusak. Ini lihat. Malas bertobat itu jadi perusak. Malas ibadah rusak juga rohaninya. Pokoknya malas dalam segala perkara mengakibatkan kerusakan. Tapi kalau rajin, ya, diberkati Tuhan. Jangan cuma rajin jasmaninya, tapi rohaninya malas. Itu juga rusak. Ya. Tapi kalau rohaninya rajin, jasmaninya rajin, jasmani rohani diberkati Tuhan. Tuhan kasih upah. Jangan cuma rajin dengan perkara-perkara dunia, kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Tapi dalam perkara rohani, Tuhan lihat, waduh malas. Banyak Kristen yang jasmani rajin, tapi rohaninya malas. Rajin cari uang, rajin, wah pokoknya yang dunia. Tapi suruh ibadah, malas. Ini Kristen yang enggak dibenarkan itu. Dan Tuhan paling benci dengan Kristen yang malas. Jadilah Kristen yang rajin. Bukan hanya jasmani, tapi rohaninya juga rajin. Kenapa? Kalau malas itu bukan saja saudara dengan si perusak. Orang yang bermalas-malas, baik jasmani maupun rohani, itu ada kaitannya dengan jahat. Jadi jangan dibiarkan malas. Kalau malas dibiarkan terus, lama-lama bisa berubah jadi jahat. Itu firman.
Matius 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26. Injil Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, Ya. hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas, malas dan jahat. Jadi kamu sudah tahu Ya. bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya. Di sini ceritanya ada 3 hamba. Tuhan kasih kepercayaan sesuai dengan kemampuan. Oh, ini hamba mampu mengerjakan 5 talenta, kasih 5. Oh, ini hamba ini dia hanya mampu 2, kasih 2. Oh, ini hanya mampu cuman 1, dikasih 1. Dan ketiga hamba ini yang mau melakukan hanya 2. Yang mendapat kemampuan 5 dan 2. Yang mendapatkan 5, dia mengerjakan dengan setia, dengan baik, sehingga modalnya 5 kemudian bisa berhasil 2 kali lipat menjadi 10. Yang dikasih 2 juga mengerjakan dengan baik, dengan setia, dari 2 jadi 4. Bagaimana dengan yang 1? Yang diberi 1 ini dia malas, tidak mau melakukan, tidak mau mengerjakan, malah yang 1 itu dikubur, tanam. Malas, jahat. Jadi kalau ada kehidupan malas, kehidupan yang bermalas-malas, itu sebenarnya di dalamnya ada kejahatan. Ada sesuatu yang tidak benar. Makanya malas gandengannya jahat. Jahat karena malas. Itu sebabnya Tuhan tidak suka dengan kehidupan yang bermalas-malas. Mari kita mau bangkit dari Kristen yang rajin. Rajin dalam ibadah, rajin dalam bekerja. Ya. Kalau saya memang tidak bekerja, kerjanya cuma melayani. Kalau jemaat memang harus bekerja. Tapi jangan lupakan ibadah. Sebab berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari usaha kita, bukan dari jerih lelah kita. Walaupun kita banting tulang, berjerih lelah, mencari nafkah, tapi melupakan Tuhan, tidak akan diberkati. Akhirnya susah payah yang kita dapatkan dan tidak diberkati. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Mau diberkati Tuhan? Rajin. Jadilah Kristen yang rajin. Jangan cuma jasmani, tapi rohaninya juga harus rajin. Ya, seringkali kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Kita lebih takut kepada bos manusia daripada takut kepada Tuhan. Kalau bos manusia kita hormati, kita utamakan, kita pokoknya segalanya. Tapi bos kita yang di atas, itulah Tuhan, seringkali kita remehkan, kita biarkan. Padahal berkatnya dari atas, bukan dari bos itu. Kalau bos itu nggak diberkati Tuhan, tidak digerakkan Tuhan, juga nggak akan memberi kepada kita. Tapi yang di atas itu yang terutama. Keberhasilan kita bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang memberikan keberhasilan. Amin. Apakah saudara merasa, saya berhasil tanpa Tuhan, saya meremehkan Tuhan, saya enggak ibadah tapi saya berhasil? Nanti dulu. Kalau sampai begitu, Tuhan bisa ambil semuanya. Dari ada jadi enggak ada. Sebab apa? Tuhan dia sombong. Tapi kalau kita rendah hati, kita mengutamakan Tuhan, kita takut, lebih takut kepada Tuhan, saudara tidak akan kekurangan. Dan Tuhan pasti memberikan keberhasilan. Ya, masa depan yang cerah Tuhan sediakan.
Nah, oleh sebab itu mari, siapa yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang akan memberikan upah yang membawa kita kepada kehidupan. Malas juga mendapat upah, ya. Yang rajin dapat upah, yang malas juga dapat upah. Cuman bedanya apa? Kalau rajin upahnya membawa kepada kehidupan, yang malas upahnya maut. Nah, tinggal pilih aja. Mau tetap jadi Kristen yang bermalas-malas, meremehkan Tuhan, mengecilkan Tuhan, rajin dalam perkara dunia, tapi ibadah nggak ada peningkatan. Nah, ingat, kalau kita malas rohani, jadi Kristen yang tidak benar, upahnya adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Tapi upah yang Tuhan berikan membawa kita kepada kehidupan. Jangan seperti hamba yang mendapat 1 talenta. Tuhan tahu ini kemampuannya cuma 1. Nah, 1 kalau dikerjakan jadi 2. 2 dikerjakan jadi 4. 5 karena dikerjakan dengan baik jadi 10. Yang penting mengerjakan. Rupanya yang menerima 1 ini mengecilkan kemurahan Tuhan. Yang lain kau dapat 5, itu 2, saya cuma 1. Nah, ada faktor iri. Lalu tidak mau mengerjakan. Sudah diberi, menganggap wah tuannya jahat. Padahal sudah dikasih, tapi masih bilang jahat. Yang jahat apa? Ya hambanya itu yang malas itu tadi, yang jahat. Haleluya. Saudara, kalau kita mau bekerja dengan baik, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, hasilnya kebahagiaan. Tapi kalau malas, waduh, mengerikan. Ya. Ratap dan kertak gigi itu upah kehidupan yang malas dan jahat. Tapi kalau rajin, baik, kebahagiaan yang dialami. Matius 25 ayat 20 sampai 23. Ayat 20 sampai 23, Matius 25. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, Ya. dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya. baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, Terus. yang baik dan setia. Ya. Sebab engkau setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, kasih tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mengalami kebahagiaan. Terus. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Ya. Tuhan, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. 2 talenta yang Tuhan percayakan. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Aku telah mendapat laba 2. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya. baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan Baik setia. sekali, dipuji oleh tuannya. Terus. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, Ya. aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tanggung jawab lebih besar lagi Tuhan itu kasih. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini upahnya. Lalu Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan Nah, berkata, bagaimana? Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, Kejam. Terus. yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Iya, keterlaluan ini hamba ini. Terus. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Talenta itu disembunyikan dalam tanah, dikubur. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, Ya. hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, Ya. supaya sekembaliku
aku menerimanya serta dengan bunganya. Ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, Yang mempunyai diberi, sehingga ia berkelimpahan. ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, anak malas, akan diambil daripadanya. akan diambil jadi nol. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu Hidupnya karena nggak berguna, karena malas, nggak berguna, akhirnya upahnya apa? ke dalam kegelapan yang paling gelap. Campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ini upahnya. Yang rajin dapat upah, yang membawa kepada kehidupan, kebahagiaan. Yang malas dapat upah juga, yaitu ratap dan ketak gigi. Jangan jadi kita yang malas. Mari kita mau jadi anak Tuhan yang rajin, terutama rajin dalam ibadah rohaninya itu. Jangan jasmaninya rajin, rohaninya malas. Cari duitnya rajin, ibadahnya malas. Itu di hadapan Tuhan jahat itu. Ya, jahat. Dan hasilnya nanti adalah ratap dan ketak gigi, bukan kebahagiaan. Kalau mau bahagia, mau diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh Tuhan, jadilah anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan dengan baik, dengan tekun, dengan setia. Ya, saya banyak diuji dalam pelayanan. Sampai jemaat habis pun saya tetap menyerahkan diri saya kepada Tuhan untuk tunduk dan pasrah, seperti pujian tadi. Tunduk, pasrah. Mau apa lagi? Tuhan sudah panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani, walaupun berapapun jumlahnya, sambil menyerah kepada Tuhan, dan saya belajar untuk setia dalam melayani. Sebab apa? Saya tahu bahwa Tuhan yang akan menyediakan upah, yang membawa kepada kehidupan. Daripada saya malas, jahat, akhirnya dicampakkan ke tempat yang paling gelap dan mengalami ratap dan ketak gigi. Mau rajin? Ayo maju. Di sini ibadah, ada ibadah doa, penyembahan. Seringkali kita tidak mau menyembah Tuhan. Kenapa? Cuman menyembah. Jangan anggap kecil itu penyembahan. Itu penyembahan itu satu alat yang ada di ruangan suci, di atas, di mana di depannya ada pintu tirai, itu robekan daging untuk kita bisa masuk dalam ruangan Maha Kudus, mana di sana ada tabut perjanjian yang bicara tentang mempelai perempuan Tuhan, pernikahan, ya, gereja Tuhan yang sempurna dengan Kristus sebagai anak domba Allah. Itu kesempurnaan. Jadi sebabnya kita belajar. Sebab di surga nanti suasananya hanya suasana penyembahan. Kalau kita tidak belajar mulai sekarang, nanti di sana kita lihat orang menyembah Tuhan, nggak tahan di sana. Bahkan kita nggak bisa masuk. Nah, jadi kalau kita mau maju, tunjukkan bahwa kita mau rajin dalam perkara rohani. Kita mau maju, ibadah kita mau ditambahi lagi. Ya, bukan hanya sekali terus. Itu terserah, saudara mau maju atau mau enggak, itu pilihan saudara. Saya juga enggak mau maksa, cuman menghimbau, mari kita maju. Tapi saya tidak mau maksa-maksa. Kalau enggak maju, enggak, terserah. Kalau saudara enggak mau maju, ya itu pilihan saudara. Mau maju, ya itu juga pilihan saudara. Mau kemana kekristenan kita? Tujuan kita mau kemana? Kalau mau kepada kesempurnaan menjadi mempelainya Tuhan, ya harus maju. Kalau keluar, ya kita hilang. Ratap dan ketak gigi yang kita alami. Itulah neraka.
Ya, saya bukannya nakut-nakutin, tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau rajin setia mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Tuhan di atas segala Tuhan, itulah Tuhan, upahnya kehidupan, bahagia, dan Tuhan kasih kepercayaan yang lebih besar lagi. Kalau mau melakukan. Tapi kalau malas terus, ya sudah, hamba yang tidak berguna. Ya, kalau hamba itu tidak berguna, dia dilempar dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana akan mengalami ratap dan gertak gigi. Memang ada ayat yang mengatakan, saya hamba yang tidak berguna. Tapi apa? Saya hanya mau melakukan apa yang harus saya lakukan. Nah, itu beda, ya. Kalau di sini hamba yang tidak berguna karena malas dan jahat. Ingat, malas itu ada hubungannya dengan jahat. Kalau jahat nggak bisa rajin. Jadi jangan anggap, oh kalau nggak rajin nggak apa-apa, itu ada kejahatan. Oh kalau malas nggak apa-apa, jangan dianggap malas toh, itu ada kejahatan. Jahat membuat malas, malas membuat jahat. Itu gandengan. Ya, mari kita perbaiki kondisi rohani kita. Jangan jasmaninya rajin, untuk dunia rajin, tapi untuk Tuhan kita bermalas-malas, alias nggak mau maju. Dulu begitu, sekarang begitu. Tapi Tuhan mau dulu begitu, sekarang maju. Tidak begitu lagi, tidak seperti dulu lagi. Ya, ada nyanyian mengatakan, sejak ku terima Yesus, hidupku jadi baru, ya, tidak seperti dulu lagi. Nah, bagaimana dengan kita? Dulu sama sekarang sama enggak? Dulu begitu, sekarang tetap aja seperti itu. Tuhan tidak mau begitu. Sejak terima Yesus, sejak terima pengajaran, sejak terima didikan, terima firman, hidup dibaharui dan tidak seperti dulu lagi. Sebab kita ini harus mau dibarui terus, bukan seperti dulu. Dulu kita tinggalkan, lebih baik dari dulu. Itu yang Tuhan mau. Ya, coba kita akan membaca Roma 8 ayat 17. Kalau kita mau mengalami, ya, dipermuliakan bersama dengan Tuhan, kita harus mau ambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Ya. Dan jika kita adalah anak, kalau kita ini menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, maka kita juga adalah ahli waris. Kita mendapat ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, kita berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah. Kita diingatkan kepada pengalaman Yesus sebagai manusia dalam penderitaan yang luar biasa, sampai mati, bukan karena penderitaannya, bukan karena disiksanya, tapi matinya karena dia menyerahkan nyawanya. Tapi penderitaannya sama seperti manusia. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan haus, dia bisa merasakan lapar. Sebenarnya kita yang harus begitu, tapi Tuhan sudah ambil alih semuanya untuk kita dibebaskan dari penderitaan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita nggak ada bersyukurnya kepada Tuhan. Malah kita mau menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Dengan sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Nah ini jangan sampai ya kita berusaha menyalibkan Dia yang kedua kali. Karena apa? Kita tidak menjunjung tinggi pengorbanannya. Kita tidak mau diubahkan oleh pengorbanan.
kita mau tetap bertahan dengan kehidupan yang lama. Ya. Mari kita mau rajin. Pertama rohaninya rajin. Jangan malas. Bertobat malas. Ke gereja malas. Semuanya, tapi maunya diberkati. Tidak akan diberkati. Orang yang malas ibadah, malas berdoa, malas untuk perkara yang rohani, ya dikhawatirkan berkat itu bukan dari Tuhan, dari yang lain. Nah kalau berkat itu dari yang lain bukan dari Tuhan, nanti juga nyawanya diambil, bukan masuk surga tapi masuk neraka. Coba kalau bukan dari Tuhan, dari iblis, ya nanti ikut iblis dalam hukuman yang kekal. Tapi yang dari Tuhan membawa kepada kehidupan yang kekal, membawa kehidupan kita kepada kesempurnaan. Ya, kita baca dulu Wahyu 22 ayat yang ke 12. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku. Aku membawa upahku Untuk membalaskan kepada setiap orang, ya, menurut perbuatannya. Nah, Tuhan segera datang dan membawa upah untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia baik, rajin untuk mencari Tuhan, Tuhan kasih upah yang membawa kepada kehidupan. Tapi kalau malas, upah dosa adalah maut, ratap dan gertak gigi. Itulah kematian yang kedua, lautan api dan belerang. Ya, jadi ada kematian yang kedua. Mati pertama sekarang dikubur, kematian kedua itu neraka, dibangkitkan untuk dilempar ke neraka. Makanya jangan bermalas-malas. Ya, kita harus bangkit dan rajin, terutama untuk Tuhan. Jangan bermalas-malas. Tuhan nggak suka itu. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan sampai kita melepaskan iman kita. Karena besar upah yang menantinya. Karena upahnya besar sedang menunggu kita. Jangan sampai iman itu diganti dengan yang lain. Yesus diganti dengan yang lain. Tuhan sediakan upah yang besar. Ya. Upah yang besar sedang menanti kita, yang sudah disediakan oleh Tuhan. Mari kita memelayani Tuhan, mau ibadah ya kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan saatnya kita bermain-main. Sebab Tuhan segera akan datang dengan membawa upah dan diberikan kepada yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini jadi Kristen yang ya malas. Hanya untuk dunia rajin ya. Tapi untuk Tuhan ogah-ogahan. Sebenarnya ada 5 hal yang akan saya sampaikan, tapi waktunya enggak nututin ya. Satu saja, salah satunya di mana Tuhan kasih upah karena jerih lelahnya, karena susah payahnya dalam melayani Tuhan, dalam menyambut seorang hamba Tuhan yang namanya Elisa, sehingga Tuhan kasih upah tanpa diminta. Tapi Tuhan tahu ini sudah berjerih payah, sudah bersusah-susah, makanya Tuhan berikan upahnya. Apa itu? Kita baca 2 Raja-Raja 4. Ya, seorang perempuan yang tidak disebut namanya, ya, perempuan yang berasal dari Sunem,
Dia sudah bersusah payah dalam menyambut Elisa sebagai hamba Tuhan dengan pengorbanannya, dengan kekayaannya, sehingga Tuhan sediakan upah. 2 Raja 4 ayat 8 sampai 10. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Ya, perempuan ini kaya. Ya. Dan seberapa kali ia datang dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ayat 13. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, Coba katakan kepada sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Perempuan ini sudah bersusah-susah. Terus? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Nah, sampai Elisa tergerak, apa yang harus saya berikan? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak. Ia tidak punya anak. Dan suaminya sudah tua. Suaminya sudah tua, tidak mungkin bisa punya anak. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Panggil dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Iya, terima kasih. Tidak mungkin Elisa hamba Tuhan itu berdusta. Ini upahnya. Tanpa perempuan Sunem ini minta, Tuhan sediakan. Dan terjadi. Karena kamu sudah bersusah-susah ya, dalam menyambut Elisa sebagai hamba Tuhan, dalam melayani Tuhan, apa yang harus saya beri? Tahun depan kamu akan mendapatkan anak laki-laki. Seperti hari ini juga. Jamnya sama. Jangan berdustalah. Itu Tuhan yang berbicara melalui Elisa. Dan terjadi. Ya, di mana perempuan Sunem ini yang dengan kekayaannya dia nggak punya anak, kemudian karena dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyambut hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kekayaannya dia gunakan untuk menyambut Elisa. Tuhan kasih upah tanpa diminta. Dan perempuan Sunem ini mengalami seperti apa yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Coba baca. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini yang dialami oleh perempuan Sunem. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perempuan Sunem ini adalah seorang atau jemaat yang mengasihi Tuhan. Ya. Dia juga menghormati Elisa sebagai hamba Tuhan. Ya, dia sering datang ke rumahnya, kemudian dia tak celikan matanya. Wah, orang yang datang ke sini bukan orang sembarangan. Ternyata dia abdi Allah yang kudus. Bagaimana kalau kita sediakan kamar di atas ini, wah, dan lain sebagainya, lengkap di kamarnya. Suaminya tinggal ikutin aja. Ini istri yang rohani ini, memperhatikan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan kasih upah. Yang tidak diminta
Ya. Dan 1 Korintus 2 ayat 9 ini dialami oleh perempuan Sunam yang sudah bersusah-susah melayani Tuhan. Ya, Tuhan kasih upah. Haleluya. Mari. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan yang bersusah-susah untuk Tuhan dalam kegagalan terus, tidak. Tuhan akan memberikan keberhasilan. Tuhan akan adakan yang tadinya tidak ada jadi ada, yang gagal jadi berhasil, yang rusak jadi baik. Itu upah. Terutama upah yang kita nantikan adalah hidup kekal bersama Tuhan dalam kesempurnaan menjadi mempelainya Tuhan. Itulah pengharapan yang harus kita nantikan. Kalau perkara dunia itu hanya sementara, segala perkara dunia itu hanya sementara dan akan lenyap. Tapi perkara rohani itu sifatnya kekal. Itu yang harus kita kerja dengan sungguh-sungguh. Makanya kita harus semakin majulah. Ayo, rohani kita semakin sungguh-sungguh. Ibadah kita semakin meningkat. Dari kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, dan seterusnya. Sampai kuliah. Nah, ya. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan. Ya. Nah, satu lagi ya, ayat Matius 10 ayat 41 sampai 42. Matius 10 ayat 41 sampai 42. Ini yang diterima oleh perempuan Sunam yang sudah bersusah payah dalam menyambut Elisa sebagai seorang nabi. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang dari yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Di sini biarpun air, ya, itu remes, tapi sesuatu yang kecil, Tuhan perhatikan sampai di situ. Saudara kedatangan hamba Tuhan ngasih minum, saudara diberkati. Ya, nah perempuan Sunam ini yang sudah bersusah payah untuk Tuhan, menyambut Elisa sebagai hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segala pengorbanannya, nggak pelit, nggak kikir seperti ibu katakan, ya. Kalau kikir nggak bisa masuk surga, kalau kikir nggak bisa mendapat hidup yang kekal. Ya. Jadilah seperti domba. Domba itu maunya memberi, itu domba. Kalau kambing nggak suka memberi. Makanya firman Tuhan mengatakan, terkutuklah kamu. Kata firman loh, saya bukannya mengutuk jemaat yang nggak suka memberi, diberkati Tuhan. Saya maunya jemaat diberkati Tuhan supaya menjadi berkat, diberkati menjadi berkat. Nah, ya, bukan soal masalah kecil besarnya. Ada roh memberi aja, Tuhan sudah senang. Nah, ini loh ya. Jadilah seperti perempuan Sunam ini yang sudah bersusah-susah melayani Tuhan, menyambut hamba Tuhan dengan segala pengorbanannya, dan Tuhan ganti dengan upah yang tidak terduga-duga. Ya, perempuan Sunam enggak mikir, wah saya kok enggak punya anak, enggak mikir. Tapi Tuhan kasih. Dengan pelayanan yang sungguh-sungguh, ya, pengorbanan yang sungguh-sungguh, Tuhan ganti. Walaupun dalam cerita selanjutnya itu anak kena musibah, pemberian Tuhan uji lagi dengan kena musibah, tapi Tuhan hidupkan lagi. Karena perempuan Sunam ini
dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara mungkin sedang menghadapi segala macam problem, persoalan apa saja yang tidak mungkin bisa selesai. Kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan semua. Jadi baik, amin. Tuhan berkati.